Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 8 Jember. Saya di sini akan memberitahu apa itu TKJ atau bisa disebut dengan Teknik Jaringan dan Komputer. Apa sih TKJ itu? TKJ adalah singkatan dari Teknik Komputer dan Jaringan. Tapi dalam kurikulum Merdeka ini, TKJ berubah nama nih teman. Apa itu namanya? Namanya menjadi TJKT. TJKT adalah singkatan dari Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Namun pelajarannya masih sama kok, tenang saja. Nah, TKJ merupakan sebuah kejuruan yang mempelajari tentang cara merakit komputer, mengenal dan mempelajari komponen hardware yang ada di dalam komputer, serta mempelajari sistem jaringan dasar. Untuk menggali informasi lebih lanjut tentang TKJ, saya dan teman-teman akan mewawancarai Bapak Ketua Jurusan yang ada di SMK Negeri 8 Jember, yaitu Bapak Sutopo. Mari ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di kesempatan kali ini kita ingin mewawancarai Bapak mengenai proyek P5 ini. Kebetulan kami ingin melakukan proyek promosi video jurusan. Nah, video yang kita ambil itu promosi jurusannya TKJ. Terima kasih karena sudah berkenan untuk kita wawancarai. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya pasal TKJ itu ya, Bapak. Baik anak-anak, terima kasih atas kesempatannya pada kegiatan P5 ini. Semoga yang jelas dan nilai manfaatnya. Baik, saya Wali. Dari saya adalah salah satu pengampu dari TKJ. Nama saya Sutopo dengan gelar SOSI Eskom, ya, pengampu di TKJ. Intinya saya siap mendampingi kalian semua dalam rangka kegiatan promosi jurusan untuk kegiatan P5. Menurut Bapak, TKJ itu apa? TKJ itu seperti apa? Ya, TKJ sesuai dengan namanya bahwa jurusan ini bergerak di bidang teknik komputer dan jaringan, ya. Prinsipnya bahwa TKJ ini mempelajari ya bidang-bidang jaringan utamanya atau yang terkait dengan urusan komputer dan segala sesuatu yang terhubung dengan perangkat komputer, ya tentunya ya seperti HP atau perangkat-perangkat jaringan telekomunikasi yang lain. Karena di zaman era ini jaringan ya sudah meluas, tidak hanya terbatas pada urusan komputer saja, sehingga pada urusan atau device ya, perangkat-perangkat pendukung hampir semuanya sudah terintegrasi ke perangkat jaringan komputer itu sendiri, sehingga perlu kiranya memang jurusan TKJ ini memang harus ada di SMK. Nah, tentunya bertujuan untuk mencetak para siswa yang nanti mempelajari secara khusus di bidang jaringan, yang nanti akhirnya lulusannya supaya juga ikut bersaing dalam dunia kerja dalam bidang telekomunikasi dan jaringan komputer. Untuk itu, maka bagi kalian yang saat ini sedang ada proyek P5 untuk mempromosikan jurusan ini, ya tentunya ya diawali dari kalian dulu. Kalian harus cinta dulu dengan jurusan TKJ ini dulu, ya Wali ya. Kemudian yang kedua ya secara bersungguh-sungguh belajar untuk menyiapkan diri supaya nanti setelah kalian lulus memang siap menjadi pesaing dalam dunia kerja ya dari segala bidang. Karena memang TKJ itu kalau nanti sudah di lulusannya ya ini bisa masuk di semua jurusan, semua bidang maksud saya, semua bidang apa namanya kerja. Di bidang pertanian TKJ bisa masuk, ya. Kamu masuk di bidang jaringannya. Nah, di bidang otomotif bisa, sangat sekarang malah bisa sangat sekali. Nah, baru-baru ini di kalian mungkin nanti akan kenal. Di tahun-tahun ini sudah mulai dikenalkan yang namanya smart home. Ya, smart home, membuka pintu, mematikan lampu, ya itu semua ilmunya adalah ilmu jaringan. Ya, smart car, mobil pintar. Habis rapat mau menuju ke mobil tidak perlu
menghidupkan mobil pada saat itu mobilnya di tengah panas, masih panas, AC-nya belum nyala. 10 menit sebelum mengakhiri rapat yang punya bisa menghidupkan mobil dan AC-nya dulu. Itu namanya smart car. Dan semuanya sudah model smart ya, smart factory dan sebagainya, menghidup dan mati sendiri AC-nya, blowernya atau mesinnya dan sebagainya. Dan tentunya semua itu adalah ilmu jaringan. Ya, akan dikenal bahwa nanti di era kalian ada yang namanya IoT namanya. Nah, IoT. Nah, nanti di kalian ini sudah IoT itu. Maka saat ini bukan lagi yang diperkenalkan jaringan atau ilmu jaringan di TKJ, bukan lagi bagaimana membongkar laptop. Itu sudah agak ketinggalan. Bagaimana memperbaiki PC. Nah, tentunya itu sudah tidak dibahas lagi. Kenapa? Karena itu memang kemampuan dasar. Nah, kemampuan dasar seperti kalian punya sepeda motor, sudah tidak perlu tanya lagi bagaimana menghidupkan sepeda motor, bagaimana kalau bannya kempes, dan sudah tahu bagaimana harus mengisi bensin. Itu standar, namanya standar. Sudah tidak perlu ditanya lagi bagaimana cara menggunakan komputer, bukan, sudah. Itu sudah kemampuan standar untuk SMK, sehingga tidak dibahas sudah dia seperti itu. Tapi sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu jaringan pada bidang-bidang yang sudah berbasis IoT namanya. Nah, untuk itu kalian memang harus kita persiapkan lah ya. Kita persiapkan khususnya di SMK 8 ini, di TKJ kita siapkan bahwa kan nanti kamu akan kita arahkan menjadi lulusan terbaik untuk bisa menggeluti di bidang itu di dunia kerja. Saya mau tanya, keunggulan dari TKJ sendiri itu apa, Pak? Ya, baik, untuk keunggulan TKJ saya kira tadi sempat sudah saya bahas, tapi prinsipnya unggul dan tidaknya memang ya tergantung kita juga. Tapi secara umum bahwa TKJ ini bisa masuk di semua lini atau semua bidang yang ada di dunia kerja. Ya, sehingga jangan takut untuk masuk di TKJ menjadi lulusannya itu, jangan takut nanti misalnya saya kerja apa ini. Tidak perlu takut. Kenapa? Karena memang bisa masuk di semua lini bidang kerja ya. Sekarang ya karena memang kebetulan contohnya lulusan-lulusan yang ada itu bisa semua. Yang dimasuk di dunia pertahanan di TNI bisa ya, kamu nanti pasti nanti di sana di penjurusannya akan pasti di bidang jaringan. Di jurusan TKJ itu emangnya mempelajari apa saja, Pak? Ilmu yang dipelajari di TKJ yang jelas ya mulai dari ilmu dasar jaringan ya, ilmu jaringan lokal, kemudian jaringan luas, kemudian membangun server itu, dan termasuk membangun keamanan jaringan. Itu memang secara pokok ilmunya adalah itu. Tapi selebihnya lagi nanti akan dikembangkan sesuai dengan permintaan industri. Nah, karena seperti ya kemarin kita juga melakukan apa ya namanya sinkronisasi kurikulum namanya. Nah, sinkronisasi kurikulum itu antara sekolah dengan dunia usaha. Kita ketemu duduk bersama. Nah, kemudian kita tanya kepada orang industri yang kita undang tadi, apa yang dibutuhkan di bidang kami. Oh, Pak, sekarang bidang CCTV. Nah, CCTV tadi ya belum saya singgung ya. CCTV kita undang, ahli CCTV kita undang ke sini. Kemudian kita, Pak, sekarang CCTV Pak yang dibutuhkan. Oke. Ya, oke. Kemudian karena memang ada di kurikulum, maka itu juga kita genjot. Nah, kebetulan kita sudah pernah sekian kali pertemuan, kita mengundang ahli. Nah, ahli yang mereka yang bergerak di bidang CCTV. Kita datangkan ke sini, kemudian kita minta menjadi guru tamu. Minta menjadi guru tamu, menyampaikan materi bagaimana melakukan instalasi CCTV, melakukan perbaikan, fungsi-fungsinya, cara pasang dan sebagainya. Nah, termasuk sekolah juga sudah menyediakan perangkat-perangkat itu, siap itu untuk dipelajari dan sebagainya. Nah, itu diantaranya yang oke ya. Jadi seperti tadi sempat saya singgung, diantaranya misalnya kamu setelah lulus ya mau jadi polisi, mau jadi tentara, tidak usah khawatir di TKJ itu, karena nanti akan pasti ditaruh di bidang-bidang yang sesuai dengan keahlian kalian, karena mereka juga semua butuh di bidang itu butuh ya. Jadi tidak perlu bingung. Kalau tadi saya contohkan di pertanian, banyak di pertanian sekarang mapping areal pertanian itu anak TKJ itu pakai IoT, drone yang kita kendalikan dari rumah
Ya, dari rumah, bukan dari sawah dengan remote, bukan, bahkan dari rumah. Ya, ngisi BBM, ngisi pestisida itu malah dari rumah dan diberangkatkan dari rumah. Dia berangkat sendiri dari sana, ketika sudah habis balik lagi ke rumah. Dan itu IoT. Ya, IoT, sehingga ya itu nanti istilahnya sudah smart garden atau apalah ya. Ya, itu diantaranya keunggulan TKJ, itu bisa masuk di semua lini bidang pekerjaan. Mau bertanya, kenapa sih Pak dalam globalisasi itu TKJ penting banget? Iya, pentingnya TKJ di era globalisasi ya. Ya sama ya sebenarnya kalau disimpulkan seperti yang sudah tadi. Yang jelas karena saat ini ya, diakui atau tidak, suka atau tidak, bahwa bidang teknologi jaringan dan telekomunikasi ya ini sudah bisa berada dan memang ada di semua bidang ya, sehingga suka tidak suka teknologi tidak apa-apa, tapi yang jelas teknologi ini sudah terintegrasi dengan semua pihak butuh ini ya, semua pihak butuh ini, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Yang tidak langsung misalnya ya bergerak di bidang teknologi jaringan dan telekomunikasi, misalnya urusan TV ya, penyiaran, nah yang jauh pakai satelit, nah, itu pakai jaringan kan begitu kan ya. Suka tidak suka kan ada ya, tidak suka silakan dimatikan, tapi teknologi ini ada ya, HP apalagi sudah ya. Nah itu tentunya di sana, sehingga memang era globalisasi ya kita tidak bisa menghindar ya, toh mau menghindar ya apa ya, yang ada bukan menghindar menurut saya, tapi kita selektif dengan teknologi di bidang jaringan ya, artinya kita memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan saja. Berarti jurusan TKJ ini sangat direkomendasikan ya Pak untuk kayak murid-murid yang akan masuk dalam SMK Negeri 8 Jember ini untuk PBDB yang akan datang. Tentunya sangat recommended ya untuk sekolah di SMK 8 di jurusan TKJ ini. Kenapa? Karena kami sudah siap dan sangat siap untuk menerima siswa baru di tahun ajaran depan ini, karena kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari SDM gurunya ya, kemudian dari perangkat atau alat pembelajarannya. Dari tahun ke tahun kita sudah menyiapkan dan melengkapi sesuai dengan kebutuhan zaman dan teknologi yang terbaru di saat ini, sehingga kami berharap masyarakat yang memang mau bersekolah ya, nah, di jurusan jaringan ya di SMK 8 lah, yang jurusan TKJ itu ya di SMK 8 harusnya ya, tidak di tempat yang lainnya ya. Jadi untuk melalui kegiatan ini kita memang harus menyampaikan ya secara jujur bahwa di SMK 8 ini sekolah ya, sekolah satu-satunya sekolah yang ada di wilayah selatan ya, yakni di SMK 8 ini siap menerima mahasiswa baru ya, sehingga saya memang berharap betul mulai dari alumni ya, tentunya menyampaikan bahwa kita SMK 8 adalah satu-satunya SMK negeri di jurusan TKJ yang siap menerima dan menghantarkan ya, diingat ya, menghantarkan untuk menjadi lulusan terbaik dan siap menjadi pesaing di dunia kerja. Saya berharap betul dan mengajak ya kepada semua lapisan masyarakat ya, ayo berbondong-bondong di tahun ajaran ini ya, di PBDB tahun ajaran ini untuk masuk di TKJ SMK 8 Jember. Kenapa? Karena SMK 8 untuk saat ini adalah SMK yang terbaik ya, yang berada di wilayah Jember Barat, Jember Selatan ya. Insya Allah bisa menghantarkan kalian semua menjadi siswa unggulan, siswa terbaik, siswa yang mampu bersaing di dunia kerja. TKJ hebat, SMK bisa, SMK 8 Jember, waya itu.